Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Miss lihat semua wajahnya berseri-seri. Dan sepertinya kalian semuanya penuh dengan cerita nih satu sama lain. Miss lihat tadi semua semangat cerita satu sama lain. Tapi di pertemuan kita yang satu ini bersama Miss, kalian harus fokuskan hati kalian, fokuskan juga pikirannya. Kita akan memulai pembelajaran kita, oke? Ya, oke. Kita mulai dulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebenarnya kami ingin belajar, berkati kami. Amin. Amin. Oke. Karena tadi Miss lihat kalian semua cerita-cerita, terutama Robert nih yang paling depan, dia asik banget cerita sama Kelvin. Nah, tapi Miss jadi teringat cerita Miss kemarin. Nah, kemarin ada yang cerita ke Miss tentang John Lennox. Ada yang kenal? Nah, jadi John Lennox itu Miss tampilkan nih wajahnya. Oke. Nah, kemarin teman Miss cerita bagaimana kerendahan hati si John Lennox ini. Ternyata dia seorang ilmuwan matematika dan dia sangat mencintai Tuhan. Nah, bagi Miss di zaman sekarang ini sangat jarang ya orang-orang seperti itu. Tetapi John Lennox ini dengan rendah hati tetap bisa mempertahankan imannya kepada Kristus. Namun dia juga tetap memperjuangkan sains di dalam praktek-praktek pendidikannya. Nah, yang paling Miss juga kagum dari John Lennox ini apa? Ternyata John Lennox ini banyak berdebat dengan profesor-profesor yang kebanyakan ateis di daerah-daerah Eropa sana. Nah, jadi dari cerita teman Miss yang menurut Miss sangat memberkati Miss juga cerita nih kepada kalian. Kenapa? Karena menurut Miss kalian ini generasi-generasi yang akan nantinya membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Oleh sebab itu kalian harus tetap semangat belajar dengan rendah hati, namun tetap percaya pada Kristus bahwa dialah satu-satunya Tuhan kita. Oke, kita langsung saja ke agenda pembelajaran kita. Ada yang tahu? Kemarin kita kan udah selesai nih membahas ketidaksamaan nilai mutlak. Sekarang ada yang tahu pembelajaran kita? Ya, jadi pembelajaran kita apa aja? Nah, nanti kita akan mereview sedikit apa itu bilangan rasional, apa pertidaksamaan rasional. Ini nih yang menjadi topik besar kita, pertidaksamaan rasional. Selanjutnya apalagi? Kita akan pelajari bagaimana bentuk umumnya dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya yang tentunya juga dalam langkah penyelesaiannya itu berguna bagi kita untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga Miss ingin kita semua, Miss dan kalian sama-sama belajar. Oleh sebab itu, kita semua harus berpartisipasi dengan aktif agar pembelajaran kita ini terlaksana dengan baik. Nah, Miss juga ingin kalian kritis setiap Miss kasih suatu konsep penting. Nah, hal itu berarti harus ditandai, di-highlight di pikirannya, agar dari sikap kritis yang kita miliki, kita bisa memecahkan masalah nantinya yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang Miss tanya, sebelum langsung ke topik besar tadi, pertidaksamaan rasional, Miss mau tanya dulu, apa itu bilangan rasional? Masih ingat? Ayo, di SD udah dipelajari loh. Ya, bilangan rasional apa juga disebut bilangan apa? Bilangan pecahan, benar. Nah, contoh bilangan pecahan itu bagaimana? Oke, Miss ambil dulu deh. Nah, jadi ini Miss punya kertas dan Miss telah bagi 4 bagian. Dan ada yang Miss arsir. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Berapa daerah yang diarsir oleh Miss Tiafani di kertas tersebut? Jawabannya 1. Benar juga 1. Tetapi apakah dia 1 keseluruhan utuh? Nah, ini dia fungsinya dari bilangan rasional itu, untuk menyatakan sesuatu yang tidak secara bulat. Jadi kita bisa katakan daerah yang diarsir oleh Miss Tiafani yaitu sejumlah 1/4. 4 itu apa? Keseluruhan bagian yang telah dibagi. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan daerah yang diarsir hanya 1/4. Oke? Nah, jadi
itu ya. Nah itu di SD kan kalian udah pernah pelajari juga, di SMP pokoknya sering diulang. Jadi contoh selain 1/4 tadi ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya 7/8, 6/3, ya pokoknya dalam bentuk pecahan. Nah kalau didefinisikan, bagaimana definisinya? Bilangan rasional adalah bilangan pecahan. Hanya sebatas itu atau bagaimana? Ya jadi kalau kita sama-sama susun berarti bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke? Nah, jadi itu dia bilangan rasional. Semua udah paham? Oke. Setelah kita memahami apa itu definisi bilangan rasional, nah otomatis kita masuk kemana tadi? Ayo ingat. Pertidaksamaan rasional. Nah, di sini Miss ingin kalian tetap mengingat ketidaksamaan. Ya, terdapat berapa tanda? Ada 4. Apa aja? Lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Good. Sekarang, apa definisi dari pertidaksamaan rasional? Ayo, coba dibuat. Oke, yuk kita sama-sama susun. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang memuat tanda ketaksamaan dan dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gs, di mana gs tidak sama dengan 0. Oke, boleh dicatat. Nah, di sini Miss ingin tanya, kenapa gs tidak sama dengan 0? Kenapa? Ya, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Good. Nah, kalau gitu udah selesai dicatat belum? Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk umumnya nih. Dari definisi yang telah kita sampaikan tadi, bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu? Ya, jadi kita tinggal buat dari definisinya yang dapat dinyatakan dari fx per gx dengan menambahkan ketaksamaannya. Benar sekali. Nah, jadi kita dapatkan apa? Yang pertama coba, fx per gx lebih kecil dari 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua, fx lebih kecil sama dengan gx dengan gx tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga dan keempat kebalikannya, lawannya. Coba, fx per gx lebih besar sama dengan 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Satu lagi, fx per gx lebih besar 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Good. Nah, oke, boleh dicatat dulu. Nah, kalau gitu Miss punya masalah nih terkait dengan pertidaksamaan rasional. Yuk, coba kita next ya PPT-nya. Nah, ini Miss bacakan ya. Yuk kita baca sama-sama aja. Robert melakukan perjalanan wisata dari kota Medan ke Brastagi. Robert pernah belum ke Brastagi? Miss sengaja ngambil Robert ini karena kemarin dia cerita pernah ke Brastagi. Nah, perjalanan dari Medan ke Brastagi dengan kecepatan 30 km per jam dan kembali ke Medan dengan kecepatan 60 km per jam. Mungkin karena dari Brastagi nanjak jadi kecepatannya makin cepat ya. Wah, bisnya ini luar biasa ini. Nah, ini memerlukan waktu paling lama 2 jam. Berarti, maksudnya paling lama waktunya berarti waktu yang diperlukan untuk ke Brastagi dan kembali ke Medan adalah 2 jam. Nah, pertanyaannya, berapa jarak paling jauh antara kota Medan dengan Brastagi? Oke, sekarang coba kita buat dulu apa yang diketahui. Coba ya, kita tulis diketahui. Nah, diketahui tadi kecepatan dari Medan ke Brastagi. Kita buat misalnya kecepatan itu V dari Medan
ke Brastagi berapa? 30 km per jam. 30 km per jam. Sekarang kecepatan dari dari Brastagi ke Medan. Nah, ini 60 km per jam. Oke. Nah, tadi ada waktu yang ditempuh dari Medan ke Brastagi dan Brastagi ke Medan paling lama berapa? 2 jam. Paling lama 2 jam. Berarti kalau kita misalkan waktunya adalah T. T total. Kita buat T total ya. Nah, sama dengan 2 jam atau bagaimana? Ayo, di sini letak ketidaksamaannya. Berapa? Ya, lebih kecil sama dengan 2 jam. Karena paling lama itu artinya paling besar 2 jam seperti itu. Nah, sekarang yang ditanya jarak. Jarak. Medan Brastagi paling jauh. Nah, misalnya jarak ini nih. Sekarang kita jawab ya. Kita misalkan dulu jarak yang ini. Medan Brastagi Medan paling jauh. Jaraknya kita buat misal jaraknya itu sama dengan X. Oke, kita pakai variabel yang sering digunakan di matematika, X. Nah, jaraknya itu X. Sekarang kita berarti waktu yang dibutuhkan dari Medan ke Brastagi berapa? Kita buat aja ya, T Medan Brastagi. Medan Brastagi itu berarti X per 30. Kenapa? Karena jaraknya dibagi kecepatan busnya. Oke? Ya, ngerti kan? Nah, ini sedikit juga dipelajari di fisika. Nah, kalian sudah belajar ini. Dan jarak sebaliknya, Brastagi ke Medan. Kok jarak? Jadi waktu yang dibutuhkan dari Brastagi ke Medan itu X per 60. Good. Setelah ini apa? Nih, waktu total lebih kecil sama dengan 2 jam. Kita lihat dulu satuannya. Semua udah sama kan? Kilometer per jam, jam. Oke, waktunya semua sudah sama. Berarti T total ini berapa? Ya, waktu dari Medan Brastagi ditambah waktu Brastagi ke Medan lebih kecil sama dengan 2. Oke, sejauh ini masih diikuti? Oke. Kita tinggal substitusi. Masukkan yang telah diketahui. Waktu dari Medan Brastagi berapa? X per 30 ditambah X per 60 lebih kecil sama dengan 2. Nah, jadi dia jadi pertidaksamaan yang sederhana sebenarnya. Tetapi karena dimuat dalam soal cerita, terlihat sedikit rumit. Oke, seperti ini apa? Gimana? Ayo. Ya, udah paham semua masalah operasi seperti ini ya. Oke, jadinya kita peroleh 3X per 60 lebih kecil sama dengan 2. Sekarang Miss mau kita lanjut ke sini ya. Nah, ini Miss boleh nggak kedua ruas Miss sama-sama kalikan dengan 60? Bisa ya? Karena ini masih sederhana. Jadi kita bisa menggunakan yang pertama ini. Oke, Miss buat ini bilangnya yang pertama ya. Jadinya karena sama-sama bagi 60, 3X per 60 lebih kecil sama dengan 2 dikali 60. Nah, ini hasilnya 3X lebih kecil sama dengan 120. Ini kali ya. Nah, sekarang kita sama-sama bagi 3 lagi. X lebih kecil sama dengan 60. Oke, berarti X tadi apa? Jarak Medan Brastagi yang paling jauh. Oke, berarti jaraknya itu adalah jarak paling jauh Medan Brastagi
berapa? Lebih kecil dari 60 kilometer. Oke, sejauh ini semua paham? Nah, ini bisa kita selesaikan seperti ini karena dia masih sederhana, masih memuat, masih di pembilangnya yang memuat variabel, sedangkan di penyebutnya tidak. Nah, coba kita selesaikan menggunakan langkah-langkah pertidaksamaan rasional dari definisi. Jadi kita harus apa dulu? Oke, kita buat ya. Cara dua deh. Miss buat cara dua. Nah, kita langkah pertama apa? Kita harus ubah ke bentuk umum. Oke. Ubah ke bentuk umum. BU ini bentuk umum ya yang tadi. Bentuk umumnya tadi apa? Bentuknya fx per gx. Nah, kita udah punya belum? Miss langsung ambil dari sini ya. Bentuk umumnya, ini belum bentuk umum, tapi Miss ambil dari sini. 3x per 60 lebih kecil sama dengan 2. Ini sudah bentuk umum atau belum? Belum ya, karena bentuk umumnya tadi di ruas kanannya 0. Jadi kita apakan? Bisa, di sini kita tidak bisa langsung kali silang kalau mau mengikuti langkah-langkah, kalau mau menjadikannya seperti bentuk umum. Jadi kita apakan? Kita sama-sama kurangi 2. 3x per 60 kurang 2. Sekarang ruas kanan lagi, 2 kurang 2 jadinya 0 ya. Oke, good. Nah, di sini udah bentuk fx per gx? Belum kurang sederhana. Jadi kita sama ya, operasikan 3x supaya penyebutnya 60 kurang 120 per berapa? 60 lebih kecil sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum. Oke, sudah dalam bentuk umum. Sekarang apa? Oke, Miss buat langkah kedua, yaitu kita apa? Ya, tentukan pembuat 0. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Nah, kita mulai dari pembilang. 3x kurang 120. Namanya pembuat 0 berarti kita sama dengan 0 nya. Oke, 3x kita sama-sama plus 120. Oke, x dapat 60. Nah, di bawah ini ada tidak pembuat 0-nya? Enggak, karena enggak memuat variabel x itu sendiri. Oke, sudah 2, berarti langkah selanjutnya kita ya buat garis bilangan. Garis bilangan semua tahu ya? Garis bilangan. Bilangan. Oke, kita masukkan dulu. Miss geser ke sini. Oke, biar nggak lurus. Setelah itu kita masukkan pembuat 0 tadi. Nah, di sini di soal ini hanya satu ya pembuat 0-nya, yaitu 60. Kita misalkan aja 60 di sini. Sekarang kita buat lagi aja. Langkah selanjutnya uji tanda. Uji tanda. Tanda apa yang diujinya? Dari daerah-daerah ini. Jadi Miss buat kolomnya. Nah, misal X dan di sini tanda. Nah, jadi kita ambil di sini kan pasti ada 0 ya. Misalnya 0, di sini ada 0 di ruas di daerah sebelah kirinya 60 ada 0. Kenapa 0? Karena kita ambil angka yang mudah dihitung aja. Nah, X sama dengan 0. Kita ujinya kemana? Ke persamaannya. Lihat ini. Coba kita masukkan 3 kali 0 0 kurang 120 min 120. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menghitung sampai mendapatkan angka terakhir, sampai mendapatkan hasil terakhir. Tetapi yang penting adalah positif dan negatifnya saja. Nah, tandanya tadi berapa? Min 120 per negatif ya, negatif per positif. Negatif per positif, hasilnya kita buat satu kolom lagi hasil. Negatif per positif, hasilnya negatif. Berarti kita tanda ya negatif. Nah, kita harus uji semua setiap ada batas-batas.
di sebelah kanan 60 ini ada angka berapa aja? Banyak ya, tak terhingga. Ini semua ambil angka 100 agar mudah dihitung aja. 100 kali 3, 300 kurang 120, hasilnya positif. Per 60 positif ya. Jadi hasilnya positif. Oke, kita sudah uji tanda. Langkah kelima, kita apa? Tentukan daerah penyelesaian. Tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini kita lihat dari soal. Dia ingin apa? Lebih kecil sama dengan 0. Berarti kalau lebih kecil sama dengan 0 itu tanda negatif. Kita bisa arsir. Nah, di sini. Oke, setelah tentukan, baru yang keenam baru kita buat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Kita harus lihat ya penyebutnya, tidak boleh harus sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Tetapi karena di sini tidak berpengaruh, berarti apa himpunan penyelesaiannya? X yang memenuhi. Jadi kita tinggal baca yang di atas ya. X lebih kecil sama dengan 60. 60-nya tetap ikut ya, karena dia sama dengan. Dan tidak berpengaruh pada penyebut. Nah, berarti hasilnya sama nggak? Sama. Oke, jadi cara yang kedua inilah beserta seluruh langkah-langkahnya yang akan kita gunakan ke depannya. Oke, jadi kita bisa pahami ulang ya setiap langkah-langkahnya. Coba kita sama-sama ucapkan lagi apa aja langkah-langkah. Yang pertama, ubah ke bentuk umum. Yang kedua, tentukan pembuat 0. Ketiga, buat garis bilangannya. Keempat, uji tandanya. Dan yang kelima, tentukan daerah penyelesaiannya. Serta yang keenam, kita buat himpunan penyelesaiannya dengan tetap memerhatikan syarat penyebut tidak sama dengan 0. Jadi Miss harap konsep dari langkah-langkah penyelesaian perdasaran rasional ini dapat benar-benar kalian ingat dan pahami untuk mengerjakan setiap soal-soal berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang penyebut dan pembilangnya sama-sama memiliki satu variabel. Ya, 2x kurang 4 per x plus 1 lebih besar sama dengan 3. Ini 3 ya, 3. Nah, ini pembilang dan penyebutnya sudah sama-sama memiliki variabel x. Di sini ada yang mau coba? Oke, karena belum ada yang mau, kita coba sama-sama aja. Masih ingat langkah-langkahnya? Berarti langkah pertama apa? Kita ubah ke bentuk umum. Oke, 2x kurang 4 per x plus 1 kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kita sederhanakan seperti yang tadi. 2x kurang 4 per x plus 1. Nah, ini 3x plus 1. Samakan penyebut ya. Jadi sampai tahap ini Miss sudah anggap kalian mengerti, karena operasi sederhana. Sekarang kita buat 2x kurang 4 kurang 3x minus positif minus 3 per, Miss satukan aja, x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadinya min x kurang 3 kurang 7 ya. Kurang 7 ya, karena minus 4 kurang 3. Penyebutnya x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Sudah, bentuk umum fx per gx. Sekarang apa langkah kedua? Ya benar, kita tentukan pembuat nolnya. Jadi ada min x untuk pembilang dulu. Kurang 7 sama dengan 0. Min x kita sama-sama plus 7 sama dengan 7. X-nya berapa? Sama-sama dibagi minus 7. Oke, untuk yang kedua, untuk penyebutnya, pembuat nolnya, x plus 1 sama dengan 0. Kita sama-sama minus 1, x sama dengan minus 1. Tadi langkah selanjutnya apa? Buat
garis bilangan. Good. Semua masih ingat ya? Oke, agak lurus. Kita buat minus 7 sama minus 1. Yang lebih rendah ditaruh di sebelah kiri. Lebih tinggi mana? Minus 1. Oke. Minus 7. Kita misalkan ini minus 1. Nah, ini tinggal meletakkan selanjutnya uji tanda. Kita buat kolomnya supaya lebih sistematis dan tandanya. Oke. Nah, di antara minus 1 sama 7 ada angka apa? Yang mudah aja. Miss mau ambil angka minus 2. Oke. Minus 2 kita substitusi lagi uji tandanya ke apa? Tidak samaannya. Minus 2. Minus 2 dikali minus, hasilnya positif 2 dikurang 7, hasilnya tandanya apa? Negatif per negatif 2 plus 1. Negatif. Ya, kita buat kolom lagi aja ya, hasil dari tandanya yang maksudnya hasilnya positif. Langsung kita buat positif supaya tidak lupa. Lanjut lagi. Negatif. Nah, kita lihat di ruas pembatas minus 7 ke kirinya ada minus 10. Minus 10. Minus 10 dikali minus hasilnya positif dikurang 7. Positif ya, positif per minus 10 plus 1 negatif ya. Hasilnya negatif. Satu lagi nih, karena ini pembatasnya ada 3. Pembatasnya ada 2. Nah, di sini ada, bisa ambil 0. 0 ini angka yang paling mudah ya. Nah, 0 minus 0 tetap 0. 0 dikurang 7 hasilnya negatif per 0 plus 1 positif. Negatif. Oke. Oh iya, tadi kita belum taruh negatif, negatif. Sekarang yang terakhir apa? Kita tentukan daerah penyelesaian. Tentukan daerah penyelesaiannya. Kita langsung aja ya, hasilnya ya. Lebih besar sama dengan. Berarti kita ambil yang good, positif. Nah, minus 1 sama 7 ikut ya. Ikut. Karena sama dengan. Nah, terus yang terakhir tentukan himpunan penyelesaian dengan memperhatikan syaratnya itu pembilang tidak boleh sama dengan 0. Berarti X plus 1 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan minus 1. Berarti minus 1 di sini dia tidak ikut ya. Nah, sekarang HP-nya kita tuliskan. HP sama dengan X, di mana X antara minus 7 sampai negatif 1. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Oke, lebih sederhana kan? Kalau sudah mengerti konsepnya, kita akan mudah mengerjakannya. Semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Miss akan kasih soal mengenai persamaan rasional. Nah, ini dia soalnya, ada 3. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman semeja. Miss juga akan berkeliling kelas nanti untuk mengecek setiap pemahaman kalian, dan kalian juga bisa panggil Miss jika ingin bertanya. Miss siap menjadi tutor-tutor kalian. Oke, kalau gitu apa aja yang kita pelajari hari ini? Definisi bilangan rasional, pertidaksamaan rasional, bentuk umumnya, dan langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional itu. Dari pemecahan masalah tersebut kita tahu bahwa Allah sebenarnya telah menetapkan dan merancang pemikiran kita untuk tetap bisa dilatih menyelesaikan setiap permasalahan di kehidupan kita yang semuanya telah dirancang oleh pemikiran Allah itu sendiri. Nah, jadi Miss juga tetap berharap kalian bisa berlatih secara pribadi di rumah. Nah, Miss juga akan memberikan tugas individu kepada kalian dan tugas kelompok. Nah, ini tugasnya. Nah, jadi kalian bisa kerjakan tugas kelompoknya bersama teman kelompok yang telah dibagi di pertemuan pertama. Oke? Nah, bentuk kalian kerja keras kalian sendiri maupun kelompok itu juga termasuk bentuk kerja keras kalian sebagai pengikut Kristus yang setia. Oke? Semua paham? Oke.
Kalau gitu kita akan tutup pembelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa.